berjumpa kembali dalam Sekami Virtual. Nah adik-adik, hari ini Kak Desta tidak sendirian ya. Kak Desta ditemani oleh kakak-kakak pendamping yang luar biasa. Ada kakak Suster Evi, ada Mami Vero, ada Kak Sevan, dan juga ada kakak-kakak pendamping di belakang layar. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang hidup dalam keserasian. Nah supaya kita lebih semangat, Kak Desta mengajak. Nah adik-adik, supaya kita lebih semangat lagi, Kak Desta mengajak adik-adik untuk bernyanyi dan bergembira bersama dalam lagu yang berjudul Kasih Yesus Indah Oh Indah. Ayo Sevan, mainkan musikmu. Sebelum kita memulai kegiatan Sekami kita hari ini, kita mulai dengan doa ya. Sekarang Kak Desta mengajak adik-adik semua untuk mengambil sikap berdoa yang baik dan benar. Seperti biasa ya, kedua tangan dikatup di depan dada, kaki dirapat berbentuk huruf V, mata dipejam dan kepala ditunduk. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala cinta dan anugerah yang boleh Engkau limpahkan kepada kami semua. Hari ini Engkau boleh mempertemukan kembali kami semua dalam kegiatan Sekami Virtual. Semoga apa yang akan kami jalankan pada hari ini dan apa yang akan kami bahas mampu menggugah hati kami semua untuk menjadi anak-anak-Mu yang mampu memaafkan dan membagi kasih kepada sesama. Tuhan Yesus, bimbinglah kegiatan Sekami Virtual agar boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kak Desta minta adik-adik untuk menyiapkan Alkitab karena kita akan mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Kak Desta sendiri. Kakak beri kesempatan 5 detik ya. Ayo kita hitung kakak. 5, 4, 3, 2, 1. Sebelum kita mendengarkan bacaan Injil, kita tepuk Sakeus dulu ya kakak-kakak. Tepuk
Adik-adik, sekarang kita buka Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Sekali lagi ya, buka Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Kita dengarkan bersama-sama ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kamu ikat di dunia ini akan diikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, pada suatu ketika hiduplah 2 orang bersaudara. Ayahnya sudah terlalu tua dan tidak mampu bekerja lagi. Karena ayahnya memiliki tanah pertanian yang begitu luas, ayahnya ingin membagikan tanah itu kepada kedua anaknya. Masing-masing mempunyai setengah bagian dari tanah pertanian itu. Ayahnya percaya bahwa kedua kakak beradik itu akan bekerja sama dengan baik dan saling membantu satu sama yang lainnya. Nah, pada suatu saat ada pertengkaran di antara kedua kakak beradik itu. Akhirnya, kedua kakak beradik itu tinggalnya terpisah-pisah. Suatu ketika, ada seorang tukang kayu datang ke rumah kedua kakak beradik itu. Si tukang kayu ini ingin mencari pekerjaan. Nah, si kakak ini menawarkan sebuah pekerjaan, yakni membuat pagar dekat sebuah sungai, karena ingin memisahkan dirinya dengan memisahkan tanah miliknya dengan tanah milik adiknya sendiri. Ia ingin membuat tembok pemisah di antara keduanya. Nah, ketika si kakaknya keluar kota, ia berpesan kepada si tukang kayu ini agar membuat tembok di tanahnya agar ia tidak boleh melihat adiknya lagi. Nah, ketika pulang dari luar kota, ia kaget karena si tukang kayu ini tidak membuat tembok melainkan sebuah jembatan di atas sungai. Kakaknya ini berjalan dan melihat di sungai itu bukannya sebuah tembok melainkan sebuah jembatan. Kedua adiknya pun ikut pergi ke sungai itu dan melihat. Ternyata bukan tembok yang dibangun melainkan sebuah jembatan. Akhirnya si adiknya berkata, "Sudah sekian lama kita berpisah, tapi
kamu begitu berusaha keras untuk membangun sebuah jembatan. Akhirnya si kakak ini pun hatinya berbelas kasihan kepada adiknya, dan ia pun memeluk adiknya karena perselisihan yang terjadi. Nah, apa yang dipesankan Tuhan kepada kita adik-adik? Tuhan ingin agar di antara kita jangan membuat tembok pemisah di antara kita, melainkan kita harus hidup dalam persaudaraan atau kasih yang sempurna. Jadi, adik-adik harus menjadi jembatan yang baik bagi sesama jika sesama sedang melakukan pertengkaran atau kekerasan. Misalnya kalau di sekolah ada teman-teman yang berselisih pendapat, adik-adik harus menjadi jembatan untuk mendamaikan mereka. Nah, adik-adik harus boleh berdamai dan hidup dalam kasih terhadap satu sama yang lain. Jangan membuat tembok pemisah di antara sesama, melainkan adik-adik harus saling merangkul satu sama lain walaupun hidup dalam perbedaan. Adik-adik harus tetap menjadi bintang-bintang misioner cilik yang tetap menjalankan Children Happy Children, yaitu doa, derma, kurban, dan kesaksian. Sekarang adik-adik kita akan melakukan kreativitas bersama, dengan kakak Tero. Adik-adik, sekarang waktunya kreativitas. Mari kita siapkan gunting, spidol, jangan lupa lem. Hari ini kakak Vero akan membuat kreativitas sesuai dengan tema yang telah tadi kita baca dalam bacaan hari ini, yaitu tentang kasih. Bagaimana mengasihi teman dan bagaimana mengasihi saudara-saudara kita. Ya, jadi adik-adik buat seperti ini. Ini gambar apa? Pintar. Gambar? Oh, gambar hati. Ada yang bilang apa? Oh, benar. Lope-lope. Ya, ini ada gambar hatinya. Ini ada gambar salibnya. Ayo kita gunting dulu ya. Setelah kita gunting, kita beri warna dulu yang di gambar hatinya. Kita beri warna dulu yang beda warnanya ya. Oke, kalau sudah, nah jadilah seperti ini. Kita bikin dua warna. Tadi waktu di gambar yang pertama tadi sebelum ini kan ada titik-titiknya. Ini adalah untuk apa? Untuk melipat. Nih, untuk melipatnya ya. Ini. Kita tadi disuruh apa tadi? Berbuat kasih terhadap teman-teman dan yang lain. Sekarang Kak Vero suruh adik-adik untuk menulis nama kalian di sini. Dan satunya lagi yang di sini adalah nama teman yang menjengkelkan, yang bikin susah, yang bikin marah kita setiap hari. Jadi kita tulis nama kita di sini. Kita tulis teman yang selalu menjengkelkan. Yang selalu menjengkelkan dari Kak Vero. Ya, oke. Setelah ini selesai, supaya kita berdamai, kita lipatkan jadi satu, kita kasih lem.
yang bernama harum. Nah, sekarang adik-adik bikin di rumah ya. Nih. Oke. Sampai jumpa. Baiklah adik-adik, sekarang kita doa umat bersama-sama ya. Ayo sikap doa umat. Bagi Sri Paus, para romo, biarawan dan biarawati, ya Allah yang maha baik, tuntunlah para romo, Bapak Paus, Bapak Uskup, para biarawan dan biarawati, agar mereka selalu sehat di masa pandemi ini, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak sekami, khususnya anak-anak sekami Santo Alkos. Allah Bapa yang Maha Baik, tuntunlah anak-anak-Mu agar anak-anak-Mu di sini bisa saling mengasihi, bisa saling memaafkan, baik antara saudara, teman, dan semuanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Baiklah, doa kita ini kita sambungkan dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama kegiatan kami ini berlangsung. Semoga Injil-Mu yang kami dengarkan pada hari ini memampukan kami untuk dapat membagikan saluran kasih kepada sesama kami yang membutuhkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah melakukan kegiatan sekami virtual. Nah, jangan kemana-mana dulu, karena kita masih bernyanyi dan bergembira bersama. Judul lagunya apa ya, Kak Desta? Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti
beberapa pengumuman. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada adik-adik yang dengan setia hati telah mengikuti kegiatan sekami virtual dari rumah masing-masing. Ucapan terima kasih juga untuk orang tua yang telah mendukung, membantu adik-adik. Terima kasih juga untuk kakak-kakak pendamping yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih untuk tim streaming Paroki Maria Bunda Segala Bangsa. Yang berikut ini adalah kesempatan yang paling ditunggu-tunggu nih adik-adik. Kira-kira apa ya Kak Suster? Apa ya? Apa ya? Kita akan bacakan pemenang kreativitas minggu kemarin. Jadi pemenang kreativitas bisa adik-adik lihat di bawah ini ya. Selamat ya untuk pemenang. Juga bagi adik-adik ini yang belum menang kreativitas, jangan berkecil hati ya. Masih ada sekami-sekami virtual untuk minggu-minggu berikutnya. Tetap ikut ya. Adik-adik, untuk kreativitas hari ini bisa difoto, minta bantu papa mama, difoto dan dikirim di nomornya Kak Vika yang ada di bawah ini